Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, atas izin dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam semoga mampu selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Al-Jihad Mu'az bin Jabal. Mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, sukses, rencana dan ikhtiarnya Allah mudahkan untuk terpenuhi, dan juga diselamatkan dari mara bahaya, dan Allah hadirkan kebahagiaan dalam hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mak-mak militan yang juga hadir, kelihatannya lebih sedikit hari ini. Mudah-mudahan istiqomah, suaminya tambah setia, dan seterusnya. Baik, insya Allah kajian pada pagi hari ini temanya adalah kesempurnaan Islam. Kenapa tema ini kemudian kita hadirkan? Belakangan ini banyak sekali upaya-upaya menggeser nilai-nilai serta ajaran Islam itu dari yang seharusnya. Dulu ada istilah jaringan Islam liberal. Islam itu seharusnya sudah paling liberal dibandingkan liberal itu sendiri. Tidak perlu ditambah liberalnya. Kemudian jaringan Islam liberal gagal total, karena kemudian dibantah, disanggah oleh berbagai kalangan ulama, bergeser kepada Islam multikultural. Jadi Islam multikultural itu beredar tuh, bukunya banyak sekali. Yang nulis orang-orang jil juga. Sampai di masjid-masjid dan musola yang ada di lingkungan Duta Harapan dan Telaga Mas, itu dikirim secara gratis. Ada 3 judul buku. Di antaranya adalah Islam multikultural. Forum Silaturahim Masjid dan Musola, Duta Harapan dan Telaga Mas, karena saya sebagai ketua umumnya, maka kita ambil semua buku itu. Hari ini masih tersimpan di kantor Forum Silaturahim Masjid dan Musola. Kenapa kita tarik? Karena pemahaman yang dihadirkan dalam Islam multikultural itu adalah perluasan dari pemahaman jaringan Islam liberal. Islam multikultural nggak gol. Kemudian dihadirkan lagi terakhir ini Islam Nusantara.
sampai ada kampusnya di Bandung, Uninus, Universitas Islam Nusantara. Ditentang lagi oleh para ulama. Karena Islam nggak perlu ditambahin Nusantara, ditambahin Arab, ditambahin multikultural, ditambahin Bekasi, ditambahin Afrika. Islam adalah Islam. Kalau mau ditambahin Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara nggak nyaman masuknya ke masyarakat, mengalami ketidakcocokan dengan masyarakat. Kemudian hari ini yang sedang gencar adalah moderasi Islam. Moderasi Islam, istilah dikeluarkan langsung oleh Menteri Agama, Kementerian Agama. Maka hari ini setiap tokoh, setiap pimpinan ormas, setiap simpul-simpul masyarakat diharuskan untuk mengikuti semacam diklat moderasi agama. Allahu Akbar. Beberapa teman saya mengikuti kajian atau diklat moderasi agama karena mereka sudah memiliki basic agama yang cukup dalam, memberikan komentar yang luar biasa, yaitu moderasi agama ini tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan saudara-saudaranya sebelumnya. Alhamdulillah, Ki Haji Muhyiddin Junaidi dari MUI sudah bersuara lantang untuk mengkritisi moderasi agama ini. Kenapa dikritisi? Karena Islam nggak perlu dimoderasi. Moderasi itu modernisasi Islam, begitu. Islam itu kalau ada moderasi berarti Islam itu dianggap sudah kuno, kan begitu. Ada bab-bab dalam Islam yang harus ditarik ke zaman ini agar kemudian Islam sejalan dengan zaman. Kan pemikirannya begitu mereka itu. Padahal tidak harus, tidak seperti itu mendudukkan masalahnya. Maka insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan hadirkan diskusi tentang Islam itu sudah sempurna. Saya sering sampaikan Islam itu ibarat emas 24 karat. Dikurangi kualitasnya akan misalnya jadi 23 gitu. Kualitasnya akan menurun. Ditambah enggak akan bagus kualitasnya. Ya sudah segitu aja gitu. Yang harus kita terima. Kita mulai. Ayat yang paling populer kalau berbicara tentang Islam adalah surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ayat ini yang paling populer. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Para mufassirin memberikan keterangan agama satu-satunya dari Allah hanyalah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah dari dulu sampai hari ini hanyalah Islam. Agama yang dijaga oleh Allah adalah Islam. Agama yang direstui oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau Allah sudah jaga, Allah sudah restui, Allah sudah rekomendasikan, Allah sendiri yang menghadirkan itu agama, maka nggak mungkin ada kekurangan. Kan begitu memahaminya. Nggak mungkin ada yang perlu ditambah, nggak mungkin ada yang harus dikurangi. Semuanya sudah utuh. Itulah innad dina
indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama satu-satunya dari Allah. Jangankan agamanya, Quran saja bagian daripada agama. Kalau agama itu besar, ad-din itu besar, maka salah satu subnya kan Al-Quran. Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Surah 15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allahu Akbar. Al-Qurannya dijaga, bagian daripada agama, apalagi Islam ini. Innad dina indallahil Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Jadi berselisihnya itu setelah memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang mempermasalahkan kesempurnaan Islam, kehebatan Islam, keterjagaan Islam, itu bahasa Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 ini, tidak ada penyebab lain kecuali kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Allahu Akbar. Mungkin gak orang Islam dengki dengan keislamannya? Mungkin. Karena bisa jadi salah membaca buku sejak dari kecil, salah bergaul ketika dia sudah besar, atau dia diatur oleh orang lain. Saya bisa saja mengeluarkan statement yang berbeda dengan agama, manakala saya ini menjadi operator orang lain. Katakan itu. Kalau enggak gitu. Nelson Mandela itu pernah mengatakan, ketika ada seorang pemimpin tampil di muka umum, berpidato menggunakan teks, itu berarti pemimpin itu ada kepala orang di dalam kepalanya. Allahu Akbar. Kalau istilah guru saya itu, guru politik, beliau mengatakan hari ini Indonesia banyak operator, bukan pemikirnya. Jadi mereka hanya operator aja. Begini ya, ini ya, gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita enggak usah sebut nama. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Allah ancam. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Jadi sejak awal Allah sudah kasih kabar kepada kita bahwa Islam ini akan ada penentangnya, baik di internal maupun di eksternal. Dulu penentang di internal itu adalah Abdullah bin Saba, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pengikut-pengikutnya yang munafik itu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan kepadaku, aku akan penggal leher dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan lakukan itu, karena mereka masih terlihat sholat. La haula wala quwwata illa billah. Kita bercepat. Allah juga selain tadi memberikan informasi, agama satu-satunya dari Allah adalah Islam. Agama yang dijaga oleh Allah adalah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Allah juga mengancam kalau tidak menggunakan Islam, maka tertolak semuanya. Ini dalam surah Ali Imran juga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai aturan hidupnya, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan di akhirat
mereka akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Ayat ini dalam nih. Kajiannya di kitab tafsir itu begitu dalam dan luas. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai aturannya, maka tertolak. Selain Islam itu bisa dua, mengambil agama selain Islam, pertama. Yang kedua, menambah-nambah Islam atau mengurang-urangi Islam. Termasuk menganggap Islam tidak sesuai dengan zaman lagi. Ini kan kekacauan yang luar biasa. Sementara Allah sudah menjaga itu semua. Merugi dia di akhirat. Jadi dia sudah berbuat apa saja di dunia ini atas nama Islam, atas nama kebaikan, tapi tidak menggunakan Islam yang utuh tadi, Islam yang yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tertolak dan di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Dan ruginya begini, surah Ali Imran ayat 91. Nih, ruginya mereka itu modelnya begini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap kesempurnaan Islam dan mati dalam keadaan ingkar itu, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih, tidak akan diterima dari mereka sebagai tebusan diri mereka, walaupun mereka menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih. Jadi katakanlah ada orang meninggal, dipastikan masuk neraka karena dia menolak Islam, meremehkan Islam. Meninggalnya ini bawa emas sepenuh bumi. Kekayaan yang dia bawa itu emas sepenuh bumi. Karena dia takut sama neraka, dia sampaikan kepada Allah dan para malaikat, ini emas buat ente deh malaikat, sepenuh bumi ini. Tapi tolong selamatkan aku dari neraka. Maka kata Allah, falayyuqbala min ahadihim minhum, tidak akan diterima dari salah seorang dari kalian. Emas sepenuh bumi. Pertanyaannya, ada enggak yang punya emas sepenuh bumi? Ini bahasa Allah memberikan teguran keras kepada kita semua sebagai umat manusia yang mengaku beragama Islam, apalagi agar tidak bermain-main dalam bab ini. Ente mati bawa emas sepenuh bumi, enggak ada apa-apanya di sisi Allah, begitu. Apalagi matinya cuman bawa Alphard 1. Mati cuman bawa sertifikat tanah. Yang mati bawa emas sepenuh bumi aja, enggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim. Masya Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Ayat ini memberikan penguatan terkait tadi ayat 85 dan ayat 19. Ada orang-orang yang meragukan agama ini. Ada orang-orang yang menganggap agama ini berlebihan. Ada orang-orang yang menganggap agama ini kurang, maka harus ditambah atau dikurangi. Ini masalahnya. Hari ini sedang merebak. Ada yang pengen revisi Quran. Quran ini perlu diamandemen. Ada tokoh-tokoh jil sekitar beberapa tahun yang lalu, termasuk Musdah Mulia, Ulil Absar Abdallah, dan tokoh-tokoh jil yang hari ini kemudian hilang dengan sendirinya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ayatnya, ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda,
An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Apa saja yang membuat kalian akan dekat dengan surga dan apa saja yang akan membuat kalian jauh dari neraka, semuanya sudah aku kasih tahu kepada kalian. Begitu kata Rasul. Jadi utuh. Makanya ada ayat Al-Maidah ayat yang ketiga di tengah sebelum akhir. Ayatnya panjang tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama buat kalian. Aku telah lengkapi nikmat-nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama buat kalian. Coba, apalagi yang kurang? Makanya lucu ketika ada yang berupaya memoderasi agama dan lain sebagainya. Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bihi wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tidaklah tertinggal apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah aku telah kabarkan kepada kalian. Aku telah perintahkan juga kepada kalian. Apa yang dilarang oleh Allah aku telah larang juga untuk kalian. Jadi sempurna sudah. Nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Cuman memang problemnya adalah kesempurnaan Islam ini sangat sedikit yang mendalami kesempurnaannya. Jadi melihat Islam hanya sebatas ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdoh. Melihat kalau bayangin Islam itu ya hal-hal yang terlihat saja. Padahal Islam itu semua diatur. Berpolitik diatur, berekonomi diatur, berniaga diatur, rumah tangga diatur, tutur kata diatur, bertetangga diatur, berbangsa dan bernegara diatur, mengelola bumi juga diatur. Semua, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, tidak ada yang luput dari agama Islam. Bagaimana mengelola bumi menjadi bumi yang rahmat bagi seluruh alam, ini juga sudah diatur dalam Islam. Bahkan cara ngeludah pun diatur dalam Islam. Buanglah ludah kalian ke kiri atau ke bawah, diatur. Apalagi hal-hal yang hubungannya dengan kemanusiaan, hubungannya dengan kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, lengkap. Nah, cuman memang dibangun image bahwa Islam ini ya hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa Ramadan, sehingga kemudian orang meninggalkan mendalami Islam ini. Haji saja misalnya, itu haji itu kalau kita kaji pesan-pesan di baliknya, Allahu Akbar, luar biasa. Tapi di kita, saya pernah meneliti itu ketika saya S2. Saya dengan teman-teman meneliti, kenapa sih haji kita ini nggak ada efek? Banyak haji tapi banyak yang sudah berhaji tapi yang korupsi juga banyak tuh. Haji Setia Novanto misalnya kan haji juga itu. Haji Anas Urbaningrum kan haji juga. Kemudian kita teliti itu kan apa emang? Ternyata yang diajarkan pada manasik haji sebelum berangkat haji di KBIH atau di asrama haji itu adalah hanya sebatas fikihnya. Bagaimana menggunakan ihram, bagaimana melontar jumroh,
bagaimana tawaf di Ka'bah, bagaimana tahallul. Hanya sampai situ tuh kulitnya. Seharusnya sampai ke dagingnya, bahkan ke sumsumnya. Apa dagingnya? Dagingnya adalah apa pesan-pesan di balik umroh, apa pesan-pesan di balik tahallul, apa pesan-pesan di balik melontar jumroh, cerita apa yang ada di belakangnya, bagaimana seharusnya begitu. Sehingga pulangnya itu seperti ketika pulang itu menjadi seperti apa, duta Allah di tanah air. Seperti Ki Haji Ahmad Dahlan itu membangun Muhammadiyah kan setelah pulang haji. Ki Haji Hashim Asy'ari juga setelah haji, inspirasi membangun. Efeknya itu begitu. Bayangkan kalau di Bekasi ada 100.000 saja yang haji dan faham pesan-pesan haji, maka Masya Allah Islam akan luar biasa. Itu contoh kecilnya itu, contoh kecilnya kan serius banget itu haji. Ada walimatus syafarnya, diantar sama keluarga ke asrama haji, kan sakral banget itu. Nikah misalnya, nikah itu hanya melulu keluarin buku tuh KUA, enggak diajarin bagaimana ini bagaimana ini. Seharusnya diterapkan. Yang mau nikah 6 bulan sebelum nikah ikut kajian pranikah misalnya gitu, sehingga wah, karena yang paling strategis dalam kehidupan kita ini kan keluarga. Yang paling strategis saja tidak diurus, apalagi hal-hal besar. Dan kecil itu urusan kecil, urusan sangat kecil, sehingga loss semuanya. Berkeluarga hanya melulu pengen punya anak saja udah, pengen punya rumah, punya kendaraan, udah nggak mikir tuh bagaimana anak-anaknya agar soleh soleha, bagaimana agar anaknya banyak, begitu. Jadi nggak, jauh sekali kita hari ini. Makanya jangan pernah kita menyalahkan Islam dulu sebelum kita memahami Islam ini lebih jauh. Syariat itu ini, asy-syari'atu ma syara'allahu li'ibadihi minal aqaid wal ahkam wat thariqah. Yang dimaksud syariat itu adalah apa saja yang ditetapkan untuk hamba-hambanya oleh Allah, baik mengenai masalah keyakinan, minal aqaid keyakinan, wal ahkam dan hukum-hukum, wat thariqah dan metode cara beragama. Itu namanya syariat. Lengkap sudah, nanti di copy nih. Saya ambil 3 pendapat, apa namanya, 3 definisi. Masanallahu minad din wa amara bihi kas-shaum was-shalah wal hajj waz zakah wasairi a'malil bir. Jadi yang dimaksud syariat itu adalah aturan-aturan agama yang telah Allah tetapkan dan Allah perintahkan untuk dilaksanakan, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan amalan-amalan baik lainnya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Nah, ini nanti bisa kita percepat. Syariat Islam. Apa sih syariat atau aturan Islam itu? Islam itu apa sih? Aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, baik mengenai akidah, syariah maupun akhlak, agar menjadi pedoman yang dilaksanakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi hadirnya Islam ini memang rahmat bagi seluruh alam. Sering para tokoh kita menyampaikan, kalau pabrik Honda itu harus mengeluarkan panduannya, buku panduannya. Ini manusia nih, pabrik manusia. Kalau kita bahasakan pabrik, manusia ini diciptakan oleh Allah. Kalau nggak disertai dengan aturannya, maka manusia ini udah kacau. Karena memang manusia ini punya nafsu. Wa ma ubarri'un nafsa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Surah Yusuf. Nafsu itu condongnya kepada ketidakbaikan.
Biar tidak didominasi oleh nafsu tidak baik ini, maka Allah menghadirkan agama ini sebagai aturannya. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Khasa'isu Al-Ammah lil Islam. Jadi hal-hal khusus secara umum dalam Islam yang memberikan karakteristik Islam itu setidaknya ada 7 menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi. Masih hidup orangnya, sekarang tinggal di Qatar. Yang pertama, Islam ini memiliki ciri Rabbaniyah. Ar-Rabbaniyah. Rabbaniyah itu adalah diatur langsung oleh Allah, begitu gampang mudahnya. Jadi Islam ini Allah sendiri yang menghadirkan, bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Makanya Michael Hart, penulis buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang dunia ini ada. Beliau mengatakan, jika kalian menuduh Muhammad atau menganggap Muhammad sebagai pengarang Al-Quran, maka demi Allah Muhammad itu sudah layak diangkat jadi Tuhan, karena dia mengarang buku yang super hebat. Bahasa lainnya, nggak mungkin manusia mengarang Al-Quran. Hatta Nabi Muhammad. Ini menghadirkan keterangan bahwa Al-Quran itu murni dari Allah, bukan karya Nabi Muhammad SAW. Ajaib, ajaib, selalu menghadirkan keajaiban. Apa saja yang ajaib yang hadir itu udah dibahas dalam Islam. Rabbaniyah. Kenapa? Karena dari Allah langsung nih. Berorientasi ketuhanan, diatur oleh Allah. Secara tujuan maupun sumbernya. Sumbernya dari Allah, tujuannya harus kembali kepada Allah. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat. Jangan lupa urusan duniamu. Nah, ini kan orientasi akhirat. Kenapa kita orientasinya kepada ketuhanan Allah? Karena kita ini agamanya dari Allah. Konghucu itu kan agama yang baru diakui di Indonesia oleh Gus Dur ketika itu. Itu dikarang oleh manusia. Agama-agama lain itu disebut agama Ardi kalau dalam kajian filsafat agama itu. Agama apa? Agama bumi, bukan agama samawat atau agama langit. Ada yang mengatakan agama langit itu ada 3. Islam, Kristen, Yahudi. Awalnya memang benar agama langit itu diantaranya Yahudi dan Kristen. Tapi dengan hadirnya Islam, tinggal Islam agama langit itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Tadinya Tuhan hanya Allah, akhirnya diangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Diangkat Uzair sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga penyimpangan. Harusnya hadirnya Islam ini memberikan penguatan bahwa tinggal Islam agama langit itu. Kenapa dimasukkan, dipaksakan biar orang bingung? Oh, berarti agama langit itu 3. Pilih yang mana aja silahkan. Kan begitu ujungnya. Padahal agama langit itu hanya 1. Nggak ada ayat dalam Quran yang mengatakan innad dina indallahil Kristen misalnya, nggak ada. Innad dina indallahil Yahud, nggak ada. Tapi yang ada adalah innad dina indallahil Islam. Nah, Rabbaniyah dari Allah dan harus diamalkan sesuai dengan maunya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Zariyat ayat 56. Terkenal juga nih ayatnya. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi Rabbaniyah. Ya ayyuhan nas
qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ini ayat yang memberikan penguatan bahwa Islam itu dari Allah, ketuhanan Rabbaniyah. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi Allah itu sudah, Allah menurunkan cahaya yang terang benderang. Kemudian yang kedua, ciri karakteristik Islam itu tadi Rabbaniyah, yang sekarang adalah insaniyah, manusiawi. Islam itu tidak ada yang berbenturan dengan insaniyah atau kemanusiaan, nggak ada. Kalau ada, berarti pemahaman kita yang belum nyampe. Apa contohnya? Coba, apa yang berat buat manusia yang menjadi aturan Islam itu kalau masih dirasa berat, berarti kita belum mendalami aturan itu. Contohnya apa? Apa yang berat? Bagi ibu-ibu poligami. Bu, poligami berat. Tapi kalau diamalkan enggak berat. Senang bapak-bapak. Apa yang berat? Enggak ada yang berat dalam Islam. Semuanya nikmat. Jihad. Saya pernah nonton video mujahid Afghanistan waktu itu. Mereka itu kan nggak sembarangan ente aja yang maju gitu, enggak begitu mereka. Mereka itu kriteria untuk maju paling depan, bertempur dengan musuh paling depan, berhadapan langsung secara fisik, itu tidak sembarangan ditunjuknya. Mereka itu melalui proses penilaian yang luar biasa dari para ulamanya ketika itu. Maka ketika mereka terpilih, Masya Allah, mereka senyum, mereka tertawa, mereka bahagia sekali. Ini kalau mereka udah memahami betapa hebatnya berjihad itu. Senang mereka. Senang. Sampai wartawan CNN bertanya kepada Al Jazeera, Al Jazeera bertanya kepada mereka, kenapa Anda terlihat bahagia sekali? Padahal bisa jadi Anda maju ke medan tempur dan tidak pulang lagi atau mati. Kata mereka, inilah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Mudah-mudahan Allah hadirkan yang terbaik untuk kami. Iskariman au maut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Coba jihad AK-47 mortir berhadapan dengan musuh. Mereka dalam keadaan tersenyum. Kita yang bayanginnya susah. Mereka mah wah, luar biasa. Apa? Enggak ada dalam Islam itu yang menyusahkan manusia. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada. Allah itu tidak akan membuat susah seseorang pun dari kalian. Tidak akan membebani kita semua. Ini karena Islam itu insaniyah. Salat subuh bagi sebagian orang itu berat minta ampun. Tapi bagi orang yang memahami salat subuh itu luar biasa. Udah paham bagaimana aturannya, udah menerapkan salat subuh itu seperti apa. Orang-orang yang salat subuh itu akan dihadirkan oleh Allah kebahagiaan dalam dirinya. Sadar atau tidak. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, man shollas subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, para ulama menambahkan dengan sholat subuh yang dimaksud adalah sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, perempuan pilihan mau berjamaah atau tidak, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia itu dalam lindungan Allah sampai kapan? Sampai subuh lagi. Allahu Akbar. Coba deh pulang, wah nikmat. Apa yang berat? Nggak ada yang berat. Dalam Islam tuh nggak ada yang berat. Kalau ada yang berat berarti harus kita dalami bab itu. Insaniyah, ini ciri Islam.
duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita itu akan ada dalam himpitan kehidupan yang luar biasa, dalam kesusah payahan yang luar biasa, dalam kegentingan yang luar biasa, kecuali kita berpatokan dan fokus pada dua hal, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi dengan hadirnya agama ini justru akan memperingan kehidupan kita, mempermudah kehidupan kita, membuat bahagia kehidupan kita, bukan justru memperberat kehidupan kita. Masya Allah. Ali Imran 112. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu kasih sayang. Jadi Allah utus Nabi Muhammad, Allah hadirkan agama, itu merupakan kasih sayang Allah. Bayangkan, Allah nggak ngutus Rasul, Allah nggak hadirkan agama, kacau manusia. Semau-mau manusia, bunuh-bunuhan, perzinahan di mana-mana. Manusia kan condong kepada ketidakbaikan. Hadirlah Islam, maka kemudian manusia itu terarah, teratur, bahagia hidupnya, bisa bahagia ketika melihat orang bahagia. Karena manusia ini memang khasnya begitu. Bukti insaniyah syariat Islam juga adalah bahwa Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan yang ada apa itu kasta, Islam nggak pakai kasta. Islam ini sederajat. Buktinya tadi pas sholat, antum yang direktur, antum yang pejabat, antum yang kaya, antum yang tidak kaya, antum yang apa saja, ketika sholat itu sama-sama sujudnya di karpet. Nggak ada yang sujud di tembok. Sejajar kita, baik dalam sholat maupun di luar sholat harusnya. Tapi karena nggak memahami sholat, setelah sholat sombongnya hadir lagi tuh, pejabat, kaya. Seharusnya Allah mengajarkan kita 5 kali dalam sehari semalam itu sholat, sejajar kita. Dalam penerapan kehidupan pun kita sejajar. Gak boleh ada yang merasa lebih gitu. Wala tuzakku anfusakum innallaha a'lama manittaqa. An-Najm, surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan merasa lebih, jangan merasa suci, jangan merasa istimewa, karena Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Allahu Akbar. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan paling-paling yang lainnya. Tuh, sederajat. Keunggulan dan kemuliaan manusia tidak terletak pada ras, suku, bangsa, warna kulit, kekayaan, ilmu, pangkat, jabatan, akan tetapi terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu Islam itu begitu mengajarkan. Ayo kita semua itu sama. Yang hebat adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dekat dengan Allah, dia akan mengatur tutur katanya, dia akan mengatur pandangannya, dia akan mengatur pemikirannya, dia akan mengatur perbuatannya, sehingga yang hadir adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan sok-sokan. Masya Allah, Islam ini luar biasa. Kita percepat. Yang ketiga, Islam itu syumul, asyumuliyah. Sumul itu sempurna, lengkap, enggak ada yang kurang. Jadi luar biasa Islam itu, menyeluruh, semua ada. Enggak ada yang enggak ada dalam Islam. Apa coba enggak ada yang enggak diatur oleh Islam?
Kita aja yang belum memahami. Syariat Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah ritual saja, namun juga mengatur seluruh kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia internasional. Diatur. Bagaimana hubungan internasional, bagaimana itu diatur luar biasa dalam Islam. Selain itu, ia juga dapat diterapkan di segala zaman. Harusnya Menteri Agama itu ngaji yang begini. Islam itu bisa diatur di segala zaman. Nggak usah ditambahin moderasi, nggak usah ditambahin Nusantara, nggak usah ditambahin multikultural, nggak usah ditambahin liberal. Islam itu sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik. Masya Allah. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini ayat yang saya sampaikan tadi. Faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'its fa innallaha ghafurur rahim. Islam itu udah lengkap, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Nanti kalau ada yang kenal dengan pemangku kebijakan, kasih tahu aja, nggak usah dimoderasi, itu agama udah lengkap. Yang perlu dimoderasi adalah otak ente, begitu aja. Otak dia yang belum nyampe, bahasa Arab aja masih pakai translate, tarjim, udah mau memoderasi agama. Ini kan konyol nih. Ngobrol masalah biar Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia berkunjung ke Indonesia saja harus ditranslate atau ditarjim oleh seseorang. Ya, ini ngobrol singkat aja, ngobrol bukan lobby kelas berat, nggak pakai sastra, nggak pakai macam-macam, ngobrol singkat masih ditranslate. Mau memoderasi agama. Ini kan konyol ini. Harus kita bersuara lantang. Kemudian yang selanjutnya, Islam itu wasatiyah, pertengahan, enggak berlebihan, enggak kekurangan. Islam ini Masya Allah wasatiyah, menengah, moderat, dan adil. Syariat Islam bersifat menengah dan adil, tidak ghulu, tidak berlebihan, keterlaluan, berlebihan, serba kekurangan juga tidak. Umat Islam yang komitmen melaksanakan ajaran Islam yang pertengahan ini juga bersifat menengah. Bukan berarti Islam dibuat liberal, bukan. Mengakui semua agama sama, nggak begitu. Cara penerapan Islam moderat ini adalah Islam penengah, Islam sebagai jalur tengah. Rasul itu pernah menggaris 3 garis. Garis tengah, garis kanan, garis kiri. Inilah Islam, kata Rasul. Tidak boleh kayak Yahudi, tidak boleh seperti Nasrani. Yahudi itu kebangetan. Jadi ad-dhalin itu kan ciri Nasrani. Al-maghdub itu Yahudi. Al-maghdub ini saking saking ciri orang. Jadi gini, orang Yahudi itu tahu tapi nggak mau mengamalkan. Ini kanan banget nih. Tahu tapi tidak mau mengamalkan. Berlebihan. Dia tahu Allah itu satu. Dia tahu ini. Dia tahu macam-macam. Tapi tidak mau mengamalkan. Tapi ad-dhalin Nasrani. Dia nggak tahu tapi nggak mau tahu. Nggak mau belajar. Islam tengah-tengahnya. Combine. Sehingga pas racikannya. Pas racikannya. Yang dimaksud dengan moderat
oleh Rasul ini, jangan kalian meniru Yahudi, jangan kalian meniru Nasrani, bikinlah aturan sesuai dengan aturan Islam. Khaliful Yahud, selisihi Yahudi, wan Nasor, selisihi Nasrani. Rasul tidak mau sama dengan Yahudi dan Nasrani, jalan tengah. Itu yang dimaksud, bukan memoderasi, meliberalkan agama, akhirnya mengakui semua agama sama, menuju Tuhan yang sama. Agama manapun yang kalian pilih, kalian tetap akan masuk surga. Ini ditulis oleh Nurholis Majid dalam bukunya Lobang Hitam Agama. Allahu Akbar. Diakui juga Ulil Absar Abdallah, diakui Musda Mulia, diakui Hamid Basyaib, diakui juga dengan oleh tokoh-tokoh liberal yang lain. Ini sudah keterlaluan. Maka moderat dalam agama itu maksudnya ini nih, dalam ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan manusia. Umat Islam ini enggak berlebihan, enggak juga kekurangan, moderat. Konsep ummatan wasaton atau umat pertengahan di dalam ayat di atas adalah umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan perintah Allah berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, gitu. Menjalankan perintah Allah berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Dan juga merasakan, berasaskan pada keseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Bukan memoderasi agama, bukan bikin agama ini liberal. Individu dan masyarakat, fisikal dan mental, serta keseimbangan antara keperluan dunia dan keperluan ukhrawi. Itu yang dimaksud dengan moderasi atau moderat dalam beragama itu. Jalan tengah, wasatiyah itu begitu. Jadi bukan mengacak-ngacak ajaran Islam. Sampai kapanpun Tuhan kita hanya satu, Allah. Sampai kapanpun tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saking bingungnya Nurholis Majid merubah arti la ilaha illallah yang seharusnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, diganti oleh Pak Nurholis Majid dengan arti tidak ada Tuhan selain Tuhan. Coba. Bingung, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Karena selain Tuhan, Tuhan-Tuhan yang lain pun dianggap Tuhan. Allah saja takdirkan saya berislam, saya berhindu juga bertuhan, saya berkristen juga bertuhan. Kan jadi kacau ini agama. Kacau ini agama. Karena pemahamannya yang salah dalam moderat itu. Yang kelima, waqi'iyah. Nah, ini luar biasanya Islam. Waqi'iyah. Waqi'iyah itu kontekstual. Selalu Islam di awal sudah disampaikan bahwa Islam ini selalu sejalan dengan zaman, kapanpun, dimanapun, di daerah manapun, musim apapun, selalu sejalan dengan zaman. Ini yang disebut dengan waqi'iyah, kontekstual. Jilbab dari dulu disuruh oleh Rasulullah untuk menggunakan jilbab. Ar-Rum ayat 30 juga, dan juga ayat yang ke-59 memerintahkan menggunakan jilbab bagi para perempuan. Dari dulu sampai sekarang jilbab itu tetap elegan, tetap membuat perempuan cantik, tetap membuat perempuan itu terhormat, tetap membuat perempuan itu anggun, tetap membuat perempuan itu punya karisma yang lain. Makanya Masya Allah, nggak ada yang jilbab udah nggak layak. Nggak, justru hari ini perempuan berjilbab yang paling dicari oleh laki-laki yang mencari, ya kan? Saya sendiri kalau lihat, mohon maaf sekali,
Kalau lihat perempuan yang menor, pipinya didempul, bibirnya dimerahin, alisnya saya disuruh nikah sama dia, ogah. Di mana-mana laki-laki tuh pengen yang alamiah, ya kan? Wih, kultur ini luar biasa, ini alamiah. Ini perempuan berlebihan, naudzubillah, summa naudzubillah. Dalam Al-Quran itu disebut tabarruj kama tabarrujal jahiliyah. Jadi mereka tuh berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah. Alis pendek dipanjangin, akhirnya pas sholat zuhur nggak sholat. Karena kalau cuci muka rontok tuh tambahan alisnya. Pipi didempul. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bibir didoerkan, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Santai aja, keles. Udah santai aja. Sesuai apa adanya. Dandan boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Nek laki-laki. Astagfirullah. Pas. Itu kalau lagi keringetan kayak ada sungai begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Waqi'iyah. Apalagi yang nggak masuk akal, jihad dari dulu sampai sekarang berlaku. Pertahanan dari dulu sampai sekarang berlaku. Kalau nggak diajarkan oleh Islam, nggak ada TNI, nggak ada Polri di Indonesia, nggak ada pemerintahan di Indonesia. Ini luar biasa. Islam itu luas. Nggak hanya melulu urusan ibadah-ibadah mahdoh. Waqi'iyah. Waqi'iyah. Jadi Islam itu kontekstual, selalu sesuai dengan zaman. Zaman mengikuti Islam seharusnya, bukan Islam yang disesuaikan dengan zaman. Apa? Poligami hari ini perbandingan perempuan dengan laki-laki udah 1:5 di Indonesia. Halo? Tahu belum? 1:5. Ketika antum nikah dengan satu orang perempuan, ada 4 perempuan yang tidak mendapatkan jatah suami. Sesuai dengan yang dihadirkan Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai perbandingan laki-laki dan perempuan, 1 laki-laki 50 perempuan. Nanti di akhir zaman. Nah, ini kita udah mulai masuk akhir zaman ini. Logis nggak? Logis. Bagi perempuan yang sudah beristri, sedih ketika suaminya mikirin poligami. Tapi bagi perempuan-perempuan yang belum dapat suami, itu lebih sedih lagi. Alangkah indahnya kalau si istri membantu saudara perempuannya yang belum punya suami. Ya, laki-laki seneng. Nggak, Bu, jangan diambil hati, Bu. Lagi ini aja, ini mah santai, ya. Jadi luar biasa. Makanya saya bilang ke istri saya, Umi itu egois. Kenapa, Bi? Di luar sana ada 4 perempuan yang belum punya suami. Umi pengen memiliki Abi sendirian. Dicubit. Gitu. Jadi memang ini logis. Perempuan, laki-laki itu kan, saya punya teman pengusaha, para pejabat itu, wah, kemana-mana itu dengan perzinahan itu biasa. Dibiayai sama pengusaha-pengusaha nakal itu. Maka solusinya adalah menghadirkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya waqi'iyah. Apalagi yang enggak waqi'iyah, semua Islam itu harus sesuai dengan zaman. Bukan Islam yang menyesuaikan diri, tapi zaman yang harus menyesuaikan diri dengan Islam. Karena Islam ini role play-nya kehidupan, aturan main kehidupan, way of life, aturan kehidupan. Itulah Islam. Tak boleh kita menggeser nilai-nilai Islam. Karena sejarah itu akan terulang. Yang berubah hanya masa atau waktunya dan pelakunya, itu doang yang berubah. Sifat sejarahnya sama. Dulu yang jahat Fir'aun,
Hari ini yang jahat ada yang seperti Firaun. Dulu yang baik Nabi Musa, hari ini ada yang seperti Nabi Musa walaupun bukan nabi. Dulu ada orang-orang yang terzolimi, hari ini ada orang-orang yang terzolimi. Dulu ada orang-orang yang dermawan, hari ini ada orang-orang yang dermawan. Sejarah itu terulang. Yang berubah hanya pelaku dan waktunya saja. Nah, maka Islam itu waqi'iyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang ke-6, al-wuduh. Islam itu jelas, nggak ada yang samar-samar. Dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu hadis nomor masih awal-awal tuh, nomor 11 atau 12. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menghadirkan hadis itu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat wa man waqa'a as-subhat waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada masalah urusan yang mutasyabihat, abu-abu. Siapa yang bermain di zona abu-abu ini, maka dia akan condong kepada hal-hal yang haram. Ini jelas tuh. Islam itu jelas, tidak berbelit-belit. Nah, ada dalam Islam misalnya nguburin jenazah aja. Jadi jenazah ini kan disolatin, ya kan? Kalau ngikutin aturan Islam, nggak berlebihan. Coba tentara, kan berlebihan tuh. Harusnya la ilaha illallah, ditandu aja begitu jenazahnya. Ini kan tentara begini modelnya. Harusnya kan bisa jalan begini aja. Ini tentara itu, ini pegel dia. Karena bikin aturan sendiri. Coba ikutin aturan Islam, biasa aja begitu. Aturan Islam dikuburin, bismillahi wa ala millati rasulillah. Kan doanya itu dong tuh. Ini pakai nyanyi-nyanyi, pakai keyboard, pakai macam-macam. Nah, ini akhirnya kemudian memberatkan kita. Ketika tidak sejalan dengan Islam, pasti akan memberatkan kita. Karena Islam jelas. Nikah, begitu aja tuh nikah. Kita yang bikin susah, harus di gedung, ya kan? Menunya harus ini, oh ini. Padahal nikah itu begitu aja. Ijab kabul, mahar, ada mahar, ada mempelai, ada saksi, wali, udah sah. Yang bikin susah kita harus di gedung, nyari gedung, nggak ketemu, bayarnya mahal. Wah, udah. Begitu juga dengan aturan-aturan yang lain. Kalau dijalankan sesuai dengan Islam, maka kita tidak akan kesusahan. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi Allah itu hanya pengen kita itu tidak menambah dan mengurangi Islam ini. Allah pengen kita itu hanya ikhlas kepada Allah untuk mengamalkan Islam ini. Yang terakhir, ketujuh, al-jam'u bainas sabat wal murunah. Perpaduan antara ajaran yang permanen dengan yang fleksibel. Ini juga Islam. Jadi permanen itu misalnya gini, sholat 5 waktu, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah kecuali uzur. Ada ketentuannya semua tuh, ada ketentuannya. Aturannya itu qat'i, nggak bisa dirubah-rubah kecuali ada ketentuan tambahan. Itu yang disebut dengan as-sabat. Jadi kekeh dia, jadi sudah pas segitu. Dan ada juga yang murunah. Murunah itu fleksibel. Perkara-perkara yang fleksibel itu misalnya gini, sholat zuhur 4 rakaat, nggak ditentukan harus di masjid mana, di masjid mana aja boleh, gitu. Nikah syarat sahnya adalah tadi tuh
ada mahar, ada wali, ada saksi, ada mempelai, maka kemudian sah tuh nikah. Mau nikahnya di gunung, mau nikahnya di sungai, mau nikahnya di gedung, mau nikahnya di musola, itu sah gitu. Ini yang namanya perpaduan antara yang qat'i dengan yang fleksibel tadi. Fleksibel aja. Senyum nggak harus kemudian pasang kuda-kuda dulu dan lain sebagainya. Senyum adalah ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Itu poin yang poin yang permanen itu. Senyum adalah ibadah. Tapi fleksibelnya di mana? Mau senyum sambil duduk, mau senyum sambil berdiri, mau senyum sambil lari, mau senyum sambil merem, terserah. Yang penting ente senyum. Nah gitu. Itu yang disebut dengan permanen dan fleksibel tadi. Jadi fleksibel, enggak kaku Islam itu. Kalau kaku ya bukan Islam namanya. Pemahaman Islam yang permanen atau tetap dan tidak berubah hingga hari kiamat adalah hal-hal usul, hal-hal yang mendasar. Allah satu, enggak boleh dirubah itu. Allah yang mengatur bumi ini. Allah yang menghadirkan Islam adalah agama yang benar dan tidak ada agama yang benar selain Islam. Itu hal-hal yang qat'i. Tapi Islam bersifat fleksibel di dalam hal furu' dan sarana-sarananya. Hal-hal yang cabang itu fleksibel Islam itu. Termasuk sarana-sarananya. Dalam berdoa hanya boleh kepada Allah saja. Nih, hanya kalau berdoa itu hanya kepada Allah saja. Ini yang permanen tadi tuh, qat'i. Sedangkan cara berdoanya boleh menggunakan bahasa apa saja. Nah, ini fleksibelnya. Ya Allah, aku pengen kaya. Itu bagi orang Indonesia. Tapi bagi orang Inggris beda lagi bahasanya. Bagi orang Eropa, bagi orang Mandarin beda lagi. Jadi fleksibelnya itu di situ. Nggak harus pakai bahasa Arab. Fleksibel. Sholat zuhur harus 4 rakaat, sedangkan tempat boleh di mana saja asalkan suci, dan pakaian boleh jenis apa saja asalkan suci dan menutup aurat. Jadi fleksibelnya itu di situ. Baik. Mohon maaf jika kepanjangan, silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum ditutup. Ini daftar pustakanya.